7.57 waktu Bali. Kita bismillahirrahmanirrahim. Kita let's go keliling 360 pulau Bali. Dan selamat datang di kawasan Taman Nasional Bali Barat, teman-teman. Ya, ada bis, guys. Mungkin asrodanya patah ya atau gimana ya? Widih, kayaknya itu baru, teman-teman. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Ini dia, selamat datang di Pantai Pulaki, teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di Cermo Baris Official. Teman-teman, jadi di video kali ini mumpung Bang Aris lagi di Pulau Bali, Bang Aris rencananya bakal ngajak teman-teman semua buat touring atau keliling 360 derajat Pulau Bali, teman-teman. Jadi Bang Aris pengen muterin 360 Pulau Bali, teman-teman, dan explore apa aja yang kita dapat sepanjang perjalanan nanti ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini jadi sudah jam 7 pagi. Bang Aris sudah bangun tadi, sudah sholat subuh, persiapan isi bensin, dan sekarang lagi panasin motor. Dan sebentar lagi Bang Aris bakal persiapan buat jalan keliling Pulau Bali. Buat yang penasaran seperti apa keseruannya, nah yuk ikutin terus video perjalanan Bang Aris. Setelah ini Bang Aris bakal mandi dan prepare buat berangkat. Yuk teman-teman, kita berangkat dulu. Let's go. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini jam 7.57 waktu Bali. Kita bismillahirrahmanirrahim. Kita let's go keliling 360 pulau Bali. Jadi mumpung Bang Aris lagi di Bali, jadi kita langsung aja touring keliling Pulau Bali. Ini sudah momen yang Bang Aris tunggu-tunggu nih, teman-teman. Sudah lama banget Bang Aris mengidam-ngidamkan pingin keliling Pulau Bali kalau di Bali. Jadi mohon doanya ya teman-teman, semoga dalam perjalanan touring keliling Balinya Bang Aris dan istri diberi kelancaran, kesehatan, dan selamat sampai tujuan, pulang dan pergi selamat ya teman-teman. Dan seperti biasa, Bang Aris juga bakal doain kalian semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan sampai sakit ya teman-teman, serta dimurahkan rezekinya. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang kerja lanjut kerja, yang lagi cuti liburan biar bisa menikmati masa liburan seperti Bang Aris ini ya teman-teman. Mumpung cuti, kita gaspol keliling Bali. Nah, jadi sengaja berangkat jam 8 pagi biar Bang Aris bisa ngejos dari Bali Barat menuju ke Bali Timur di Karangasem, kemudian balik ke Denpasar, teman-teman. Nah, nanti dari Denpasar baru kita bakal stay buat jalan-jalan explore Denpasar ya, guys. Up. Ada mobil, hati-hati teman-teman. Jadi nanti seperti biasa dalam videonya Bang Aris bakal ada beberapa part dan bagian selama keliling Bali ya. Nggak tahu nanti berapa episode, kita menyesuaikan aja ya teman-teman. Jadi biar perjalanannya makin seru, jadi videonya bakal panjang banget teman-teman, berepisode ya. Jadi biar kalian bener-bener ngerasain gimana sih rasanya touring 360 Bali, teman-teman. Jadi ini kita start dari Bali Barat ya, dari kota Negara, karena kebetulan saya tinggal di Negara. Jadi kita mulai dari Negara dan ke arah barat, ke arah Gilimanuk, teman-teman. Ini adalah ke arah Gilimanuk ya, menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Nah, jadi kalau teman-teman yang dari Denpasar mau ke Jawa, nah pasti kalian lewat sini nih teman-teman, rute utama ya, jalur nasional dari Denpasar menuju ke Gilimanuk. Jalan yang paling cepat ya lewat sini teman-teman. Kalau kalian muter ke Bali Utara lewat Singaraja itu bakal memakan waktu yang lama, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ada rencana juga seperti Bang Aris pingin keliling muter-muter Bali, nah semoga video ini bisa jadi referensi kalian buat ngebayangin tuh atau mencatat estimasi waktunya
dan mungkin melihat keadaan medannya yang bakal saya lalui nanti seperti apa ya teman-teman. Jadi kalian bisa ada gambaran, ada persiapan buat keliling 360 Bali. Nah nanti mungkin setelah sampai di negara lagi, Bang Aris bakal servis motor ya, lebih tepatnya ganti oli aja, oli mesin dan oli garda teman-teman, biar makin jos lagi teman-teman. Karena habis perjalanan jauh kan ya, kemarin pulang dari Surabaya ke Bali dan sekarang keliling Bali juga teman-teman. Jadi pastinya mesin udah capek juga ya bekerja, jadi harus diganti olinya teman-teman. Bang Aris baru sampai di Melayu teman-teman, di desa Melayu. Jadi buat teman-teman warga Bali yang nonton video ini, salam dari Bang Aris ya. Bang Aris juga orang Bali, bisa dibilang orang Bali ya, walaupun aslinya Jawa. Karena Bang Aris lahir dan besar di Bali, di Singaraja teman-teman. Jadi buat yang baru nonton atau baru ngikutin video ini, saya ucapin selamat datang ya. Perkenalkan ya, nama saya Bang Aris, saya hobi motoran teman-teman. Jadi mumpung punya kamera, punya motor yang bisa digaspol jarak jauh dan ada waktu luang, jadi Bang Aris bakal sering explore pakai motor keliling kemanapun Bang Aris pergi. Ini di sebelah kanan ada Pasar Melayu. Kalau ke kanan ke arah Blimbing Sari, kalau lurus ke arah Gilimanuk. Nah, kita ambil yang lurus teman-teman. Yuk kita lanjut lagi, let's go. Sekarang baru jam 8 pagi. Alhamdulillahnya kita diberi cuaca yang agak mendung teman-teman, mendung-mendung sahdu ya, dan hawa yang masih dingin karena masih pagi teman-teman. Alhamdulillah, semoga cuacanya bertahan sampai sore seperti ini ya. Semoga nggak hujan teman-teman, biar nggak ada kendala buat kita explore ya. Insya Allah rencananya kita sambil touring keliling Bali, nanti apabila ada wahana kita bakal foto buat thumbnail teman-teman. Kalau ada wisata yang bagus mungkin di pinggir-pinggir jalan kita akan explore sedikit ya, biar ada ceritanya sedikit teman-teman. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa ya guys. Yuk lanjut lagi, let's go. Ya Bang Aris masih ngikutin truk di depan. Kita seperti biasa jalannya santai aja karena nggak ada yang dituju ya teman-teman. Jadi kita nikmatin aja perjalanan. Maka dari itu tadi Bang Aris sama istri ngajak jalan buat pagi aja, karena biar waktunya panjang dan kita bisa melipir kemana-mana ya, bisa rehat-rehat sambil ya kemana gitu guys, biar nggak terlalu terburu-buru ya. Karena kalau berangkatnya siang itu kan ke sorenya waktunya pendek ya teman-teman. Jadi kita ambil pagi-pagi guys. Jalanan di sini padat ya teman-teman. Jadi ini karena jalan utama, jadi perlintasan truk, bis dan kendaraan besar lainnya itu pasti lewat sini ya teman-teman. Karena kan truk-truk itu pada bawa sembako ya. Jadi pastinya dia lewat sini teman-teman. Dan apalagi sekarang pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk itu baru-baru lancar ya. Sempat kemarin terjadinya kapal penyeberangan yang tidak beroperasi teman-teman. Banyak banget yang tidak beroperasi dan sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang ya selama beberapa hari. Jadi karena sekarang sudah normal ya alhamdulillahnya, jadi truk-truk sudah mulai padat lagi nih teman-teman. Yuk kita salip seset. Sekarang sudah enak ya, pandangannya sudah los, jadi enak buat dilihat teman-teman. Dari tadi kita membututi truk terus ya, di belakang truk terus, jadi pemandangannya kurang bagus teman-teman. Dan selamat datang di kawasan Taman Nasional Bali Barat teman-teman. Nah kita sudah resmi memasuki kawasan Bali Barat. Kalau sudah sampai sini itu tandanya sudah masuk hutan-hutan teman-teman, sudah jarang perumahan dan pasti banyak banget monyet-monyet yang ada di kanan kiri teman-teman. Tuh banyak banget ada monyet ya. Kalau teman-teman mau ngasih makan, buang yang jauh ya, usahakan jangan buang di pinggir jalan teman-teman, apalagi di tengah jalan ya. Kasihan, takutnya ada kendaraan. Ya ada bis guys. Nah kalau mau ngasih makan monyet-monyet di sini, usahakan buang jauh-jauh ya ke arah hutan sana teman-teman. Jadi mereka larinya ke hutan ya. Jangan kalian buang di pinggir-pinggir jalan sini, apalagi di tengah ya. Takutnya ada kendaraan di belakang, nanti diserudut ya sama kendaraan, itu rawan banget teman-teman. Apalagi kalau ada motor di belakang ya, itu bisa jatuh guys.
Jadi kalau saran saya mau ngasih makan, silakan buang yang jauh ke dalam hutan sana teman-teman, biar nanti dicari sama monyetnya sendiri. Sebentar lagi akan ada persimpangan, yang mana kalau kalian lurus itu ke arah pelabuhan, maka nanti kita ambil ke arah kanan teman-teman, menuju ke arah Kabupaten Buleleng, yaitu kota Singaraja teman-teman. Kita bakal lewat Seririt, baru kemudian ke Singaraja teman-teman. Nanti kita akan rehat di Pulaki, salah satu jalan dengan view yang cantik juga di Bali Utara, dengan spot kirinya laut, kanannya langsung perbukitan teman-teman. Dan di sana juga banyak monyet ya. Jadi rencana etapa 1 nanti bakal berhenti di sana tuh teman-teman. Asli sejuk banget teman-teman. Ini adalah jalan yang dulu sering banget saya lalui ya. Kalau saya mau pulang ke Singaraja, ke rumah orang tua, itu pasti otomatis sudah pasti lewat sini teman-teman, jalan terdekatnya ya. Jadi wah sering banget teman-teman, hampir setiap minggu, Sabtu Minggu ya, pasti saya selalu lewat sini nih teman-teman. Dan sekarang akhirnya alhamdulillah kita bisa lewat sini lagi ya. Karena sekarang Bang Aris sudah merantau di Pulau Flores yang jaraknya jauh banget dari Bali ya. Kalian bisa lihat sendiri, itu kalau dari Bali ke Flores, kalau full jalur darat, itu kalian nyebrang sebanyak 3 kali teman-teman. Bayangin aja ya. Wah gila sih teman-teman. Jadi benar-benar sangat rindu banget dengan momen bisa melintasi atau keliling Bali teman-teman. Bisa liburan di Bali ya. Motoran di Bali itu rasanya nyaman banget guys. Alhamdulillah ya, bisa dikasih kesempatan lagi buat jalan-jalan di Pulau Bali dengan motor kesayangannya Bang Aris sendiri. Yuk, mumpung sepi kita salip dulu guys. Hati-hati guys, di sebelah kiri ada monumen operasi lintas laut. Itu ada sejarahnya tuh teman-teman. Iya teman-teman, di depan sana sudah ada persimpangan guys. Jadi kita bakal belok ke kanan ke arah Singaraja tuh, Singaraja. Pelabuhan Gilimanuk lurus, Singaraja ke kanan. Oke. Kita ambil ke arah kanan ya, teman-teman. Selamat datang Buleleng. Nih, kendaraan-kendaraan yang waktu kecilnya Bang Aris ya. Dulu sering banget naik. Itu kalau dulu orang bilang tuh station, teman-teman. L300. Warna merah itu ya, merah biru dulu biasanya teman-teman. Itu dulu waktu kecil kalau mau pulang kampung ke Jawa itu pasti naik itu ya. Karena dulu zaman Bang Aris kecil itu bis-bis belum ada ya, yang ke arah Jawa teman-teman, dari arah Singaraja ya teman-teman. Masih minim banget. Dan akhirnya kita sudah menuju ke jalan ke arah Singaraja teman-teman. Jadi Bang Aris bakal sebisa mungkin untuk terus mendokumentasikan perjalanan selengkap-lengkapnya ya teman-teman. Jadi Bang Aris bakal banyak bikin video buat kenang-kenangan nanti teman-teman. Di sini masih masuk kawasan hutan Bali Barat ya teman-teman. Nanti sebentar lagi di depan kita akan melewati perbatasan Buleleng dan Kabupaten Jembrana teman-teman. Jadi di depan tuh, dan di sini juga masih banyak monyet ya tuh, lihat tuh banyak monyet guys. Lagi pada nongkrong teman-teman. Ada yang cari kutu juga ya. Seririt 66 kilo teman-teman. Hati-hati ada monyet, hati-hati guys. Dan ini dia nih teman-teman di depan saya nih. Nih Kabupaten Jembrana. Dan kita sudah masuk di Desa Sumber Kelampok. Dan kita sudah resmi teman-teman menginjakkan ban kendaraan kita di Kabupaten Buleleng. Selamat datang di Kabupaten Buleleng teman-teman. Kita sudah resmi masuk di Kabupaten Buleleng teman-teman. Dan dari sini ke Singaraja kota itu jaraknya kurang lebih 2 jam teman-teman. Jadi masih lumayan ya. Masih lumayan jauh. Kalau dari sini ke Denpasar itu 160 kilo teman-teman. Tadi ada papannya ya, petunjuk yang mengisyaratkan dari sini ke Denpasar 160 kilo teman-teman. Dan mohon maaf ya, ini kalau silau karena mataharinya masih di arah timur teman-teman.
baru-baru naik ya, jadi silau banget nih guys. Mohon maaf ya apabila silau, saya juga silau banget nih teman-teman. Jadi seperti inilah Pulau Bali di tahun 2025 ya teman-teman. Di bulan Juli, di tanggal 22 teman-teman. Sekarang hari Selasa ya. Jadi seperti ini teman-teman. Dan kalau kita sudah menuju ke arah Buleleng, itu pasti volume kendaraan sangat turun drastis teman-teman. Kenapa? Ya karena kalau orang-orang yang dari Gilimanuk menuju Denpasar maupun sebaliknya, orang akan memilih untuk lewat jalur utama yang tadi itu teman-teman, di Kabupaten Jembrana. Seperti kata Bang Aris bilang, kalau lewat sini tuh jalannya muter banget teman-teman. Jadi yang lewat sini tuh biasanya orang-orang yang dari arah Singaraja teman-teman. Jadi mereka lewatnya sini. Dan kalian bisa lihat ya, itu sudah pasti jarang ada kendaraan besar ya, seperti bis dan truk teman-teman. Ini jam 8.25, kita di desa Sumber Kelampok namanya teman-teman. Ini di kanan kirinya itu area luas ya, hutan ya teman-teman, tapi dipakai sama masyarakat untuk berkebun teman-teman. Anehnya itu di sini tuh gersang ya teman-teman. Aslinya itu gersang kalau musim panas. Tapi bagusnya tanah di sini tuh subur-subur teman-teman. Banyak banget yang orang nanamin cabai, ubi, jagung, dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman di sini. Tuh ada jagung ya teman-teman. Ini kalau lurus ke arah Singaraja, kalau ke kiri ada namanya Pura Segara Rupa, 15 km dari sini teman-teman. Wah lumayan juga ya. Lumayan juga jauhnya teman-teman. Ya teman-teman, jadi kalau saya nih touring di Bali, entah kenapa ya, walaupun keliling Bali dalam satu hari itu, rasanya itu deket aja teman-teman ya. Nggak ada yang jauh kalau di Bali teman-teman. Mungkin karena saya memang darah daging saya, maksudnya ari-ari saya itu ditanam di sini ya. Jadi touring 7 jam di Bali itu biasa aja teman-teman. Tapi coba kalau kita, atau saya maksudnya ya, kalau touring di Jawa, di Flores, dimanapun selain Bali ya, itu jalan 5 jam tuh rasanya tuh sudah wah jauh banget ya. Seperti saya di Kebumen mau main ke Jogja, itu jaraknya cuma 2 jam lebih lah kalau pakai kendaraan ya, kalau pakai motor maksudnya teman-teman. Tapi rasanya tuh jauh banget teman-teman. Mau main ke Cilacap yang cuma 2 jam, 3 jam, itu rasanya tuh jauh banget ya. Padahal dibanding saya nih sering jalan-jalan ya di Bali dulu waktu masih sekolah dan tamat itu, keliling Bali sama kawan-kawan dari pagi sampai malam itu biasa aja teman-teman. Ada nggak ya yang sama seperti itu teman-teman? Mungkin karena memang sudah dari lahir di sini ya, ari-arinya ditanam di sini, jadi rasanya tuh deket aja ya, kayak enjoy, nyaman gitu teman-teman. Ya itulah ya, itu menurut versi saya ya, nggak tahu kalau teman-teman saya nih. Yuk sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Ini mataharinya nyorot banget teman-teman. Kita mau cari Alfamart dulu teman-teman. Oh itu ada guys, kita putar balik guys, kita putar balik. Nah ini ada Jaya Mart teman-teman, tempatnya enak, makanya tadi saya putar balik guys. Enak nih tempatnya, kita putar balik. Yuk kita istirahat dulu di sini teman-teman, 5-10 menit kita jalan lagi. Nah ini teman-teman, kita minum Golda Coffee dan Good Day teman-teman, beli 2. Istri saya ngantuk teman-teman. Gimana, semangat? Semangat, mengantuk. Masih pagi ya, masih jam 8.32 teman-teman. Kita minum kopi dulu. Yuk. Ya teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kurang lebih 10 menit kita rehat. Sekarang kita gaspol lagi, karena kita juga baru jalan ya. Tadi cuma beli kopi aja. Jadi kita lanjut perjalanan menuju ke Bali Timur teman-teman, menuju ke Karangasem ya. Yuk, let's go. Ini bismillah, semoga suara mikrofon saya terdengar dengan jelas ya teman-teman, karena saya baru ganti. Kemarin waktu perjalanan dari Surabaya ke Bali itu wah banyak banget video yang harus saya buang ya, sayang banget tuh. Karena suaranya tiba-tiba hilang teman-teman. Untungnya itu saya ngecek ya.
Kalau nggak ngecek, wah kayaknya sampai Bali suara sudah hilang tuh teman-teman. Bikin bad mood ya. Udah capek-capek ngoceh malah nggak ada suaranya teman-teman. Wah gila sih. Ini bismillah semoga aja ada ya teman-teman. Ini silau banget teman-teman. Karena mataharinya masih di arah timur ya teman-teman. Jadi silau banget. Semoga aja kalian bisa menikmati dengan baik ya. Ini saya pun juga silau banget ya teman-teman. Ada Teluk Terime di sebelah kiri kita. Ada pos polisi ya, pos Polair teman-teman di Teluk Terime. Kita masih masuk di daerah Sumber Kelampok nih teman-teman. Nanti di depan sana itu ada objek wisata ya. Kalau kalian mau ke Pulau Menjangan teman-teman, Pulau Menjangan ya. Nah nanti kalian bisa sewa kapal atau sewa boot tuh dari situ tuh teman-teman. Untuk harganya saya kurang tahu ya karena nggak pernah nyebrang teman-teman. Jadi kurang tahu. Ini di sebelah kiri kita ini sudah pantai ya teman-teman tuh. Kalau kalian bisa lihat itu pantai teman-teman. Ini hati-hati banyak monyet yang nongkrong di tengah jalan guys. Dia lagi kopdar nih. Dan di sebelah kanan kita ada pura yang cukup sakral karena banyak warga Bali yang sembahyang di sini teman-teman. Ada pura Luhur Sari teman-teman nih. Kita bel ya teman-teman. Tandanya kita permisi lewat. Jadi di sana itu banyak orang-orang Bali yang sembahyang teman-teman dari seluruh Pulau Bali. Nah, pasti sembahyangnya di sini teman-teman. Salah satu pura yang disucikan ya teman-teman. Yang wajib untuk disinggahi untuk sembahyang ya. Mungkin ibaratnya seperti itu teman-teman. Seririt masih 56 kilo lagi teman-teman. Dan ini nih di sebelah kiri nanti ada yang saya bilang tadi ya, dermaga yang menuju ke Pulau Menjangan teman-teman. Nah di depan situ ya teman-teman, saya kasih lihat tuh. Jadi di area sini memang jarang ada perumahan ya teman-teman, hutan. Jadi kalau malam cukup rawan juga ya, karena gelap teman-teman, minim penerangan. Dan banyak juga yang kecelakaan di daerah sini teman-teman. Jadi harus fokus ya, hati-hati. Nah ini dia nih teman-teman, tempat masuknya ya. Tuh di sebelah kiri teman-teman. Ada pelabuhan ya, ada loketnya. Menjangan Island tuh di sana tuh banyak kapal-kapal yang untuk menyeberang teman-teman. Anda memasuki kawasan wisata Taman Nasional Bali Barat. Nah jadi kalau kalian mau ke Pulau Menjangan, nah bisa di tadi itu teman-teman. Kalian nyebrang di sana ya. Karena kita sudah ke sana tujuannya, jadi kita lanjut aja. Let's go. Di sebelah kiri kita ada Pelataran Resort nih teman-teman. Tuh, saya juga nggak pernah masuk ya. Kayaknya seru tuh nginep di sana teman-teman. Seperti nginep di hutan ya. Karena kanan kirinya, depan belakang hutan semua, dan view-nya nanti pantai di sana tuh teman-teman. Katanya sih keren ya di sana. Saya nggak pernah masuk tuh teman-teman, jadi kurang informasi ya. Oke, di sini rawan nih teman-teman, di tikungan ini. Ini banyak banget memakan korban nih di sini. Truk, bis yang remblong tuh banyak banget teman-teman. Jadi hati-hati ya. Hati-hati teman-teman, karena lumayan cukup agak curam ya, apalagi kalau truk-truk yang bawa muatan berat teman-teman dan belum hafal medan tuh bahaya teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kemarin berarti waktu bukan jembatan ya, jalan yang di Selemadeg itu putus. Nah berarti kendaraan-kendaraan besar semuanya pada lewat sini kemarin guys. Sekarang sudah normal lagi, jadi sepi kembali teman-teman.
Akhirnya kita jalan-jalan guys. Ini kalau malam hari lewat sini tuh serem teman-teman, gelap. Dulu saya kalau pulang ke Singaraja dari negara kalau sudah jam 5 sore itu saya pikir-pikir kalau lewat sini ya, karena pasti gelap teman-teman. Dan lumayan lama kita masuk di kawasan hutan ini ya teman-teman. Jadi benar-benar harus dipikirkan guys. Kecuali kalau sudah memang nekat banget ya, baru kita gaspol teman-teman. Karena di sini juga sepi, rawan kecelakaan teman-teman. Dulu terkenal rawan di sini teman-teman, rawan begal ya. Tapi dulu teman-teman, sekarang sudah aman, sudah nggak ada lagi kayak begitu-begituan ya. Mataharinya menyorot teman-teman. Udaranya masih sejuk ya. Tapi nggak apa-apa, panas matahari itu sehat ya, apalagi pagi-pagi teman-teman. Vitamin D. Wah, kayaknya nikmat banget teman-teman bisa touring di Bali ya. Kita keliling Bali guys. Wah, nikmat banget teman-teman, rasanya tuh syahdu banget. Masih pagi-pagi gini banyak orang-orang yang berkebun nih teman-teman, buat ngasih makan hewan peliharaannya ya. Biasanya dia tuh pagi sore guys. Tuh di depan banyak banget ya teman-teman. Kadang biasanya tuh kalau boncengan istrinya tuh bisa naik di atas itu teman-teman, tinggi banget ya. Saya sih ngeri jatuh guys. Nih para pejuang-pejuang rupiah teman-teman, buat ngasih makan sapi. Hati-hati guys. Pura Sakti, Desa Penjarakan, 100 meter ke kiri. Jadi kalian kalau touring di Bali nggak usah heran ya kalau kalian setiap jengkalnya pasti bakal menemukan pura teman-teman. Ya karena memang mayoritas orang Bali ya agamanya Hindu teman-teman. Sedikit lagi bakal keluar dari hutan Bali Barat dan mulai banyak perumahan teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Jadi sekarang kita sudah resmi meninggalkan hutan Bali Barat. Banyu Wedang, Gili Menjangan ke arah kiri teman-teman. Jadi di kiri ini ada tempat wisata Gili Menjangan ya, dan White Sandy Beach teman-teman, pasir putih. Tuh sebelah sana teman-teman, lumayan masuk ke dalam ya. Saya dan keluarga sudah pernah ke sana tuh teman-teman, dan tempatnya rekomen, bagus teman-teman. Dan masih belum banyak yang tahu juga ya. Jadi masih enak banget tuh buat foto-fotoan teman-teman, karena nggak terlalu ramai pengunjung ya. Dan sekarang sudah masuk sini, alias sudah keluar dari hutan Bali Barat. Bisa dilihat banyak perumahan teman-teman. Di sini nih, tuh sudah banyak rumah masyarakat, pertokoan, dan Alfamart, Indomart ya. Dan kita sekarang dimanjakan dengan pemandangan Bukit Pulaki teman-teman. Ada Paneka Mart. Ada bakso teman-teman. Pagi-pagi kita belum sarapan ya. Kita nanti aja makannya, makan siang aja teman-teman, biar nggak terbiasa pagi-pagi minta makan terus ya. Jadi saya dan istri lagi berusaha untuk tidak makan pagi teman-teman, minimal jam 12 makannya ya. Dan seperti inilah di Desa Penjarakan teman-teman, hiruk pikuk di pagi hari ya. Seperti ini teman-teman, Desa Penjarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Tuh sudah ramai, ada ayam geprek crispy teman-teman. Ada truk sampah yang lagi muat sampahnya. Hati-hati. Ini di sebelah kanan kita ada Guris teman-teman. Tuh pasar ya, pasar tradisional Desa Penjarakan. Tuh Jalan Raya Singaraja Gilimanuk teman-teman. Tadi sudah beli kopi 2 biji, sama-sama satu. Jadi sekarang nggak mampir ke Alfamart lagi. Wih, di depan ada truk yang ambles nih teman-teman. Wah, mungkin as rodanya patah ya atau gimana ya. Widih, kayaknya itu baru teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati, tetap fokus teman-teman. Walaupun
arus lalu lintasnya sepi teman-teman, tapi tetap hati-hati. Selamat datang di Desa Sumber Kime ya. Kita sekarang masuk di Desa Sumber Kime. Sekedar informasi ya, jadi kalau penulisan di Bali itu dibacanya beda ya, sama seperti di Jawa. Kalau di Jawa kan akhirannya biasanya OO ya teman-teman, dibacanya O ya. Tapi kalau di Bali itu dibacanya E teman-teman, A itu jadi E ya teman-teman. Contoh seperti tadi kita masuk di Desa Sumber Kima, tapi dibacanya Sumber Kime. Terus Kota Negara dibacanya Kota Negara teman-teman. Terus kalau tulisannya Kabupaten Jembrana itu dibacanya Kabupaten Jembrane teman-teman. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Ya itu hanya sekedar informasi aja, untuk sekedar pengetahuan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau sudah sampai di sini itu banyak banget hotel dan resort di sini teman-teman. Dan banyak banget yang menyewakan alat-alat diving ya. Jadi banyak juga bule-bule yang mampir ke Bali Utara sini teman-teman, khususnya orang yang pingin mandi di pantai atau menyelam diving. Nah di sini pusatnya teman-teman. Jadi di sini tuh pantainya masih bersih banget dan indah banget teman-teman, pemandangan bawah lautnya ya. Oh ya teman-teman, di sebelah kiri kita itu ada Bandar Udara Letkol Wisnu ya, tuh di sana teman-teman. Jadi di sini juga ada bandara ya, selain Bandara I Gusti Ngurah Rai yang ada di Kute sana. Jadi Bali juga punya satu bandara kecil, yaitu Bandara Letkol Wisnu teman-teman, yang ada di Desa Sumber Kime ini. Tapi itu seperti untuk pesawat-pesawat latih ya teman-teman, pesawat-pesawat capung itu teman-teman. Nah jadi sekolah penerbangan ya. Nah itu tuh di situ tuh teman-teman. Wah keren banget guys, saya pernah naik di puncak sana ya. Dan kita bisa lihat landasan pacu Bandara Letkol Wisnu teman-teman dengan sangat jelas teman-teman. Pemandangan dari atas itu tuh gila bagus banget teman-teman. Apalagi kalau lihat pesawat yang mau take off dan landing itu, wah gila teman-teman, keren, nggak ada obat teman-teman. Dan sekarang kita masuk di Desa Wisata Pemuteran. Nah sekarang kita sudah nyampe di Desa Pemuteran teman-teman. Sebentar lagi kita masuk di daerah Pulaki. Nanti kita bakal rehat di sana dan akhiri part satunya di situ. Yuk lanjut lagi, let's go. Ya di depan di sebelah kanan nanti ada SPBU ya. Tapi karena tadi pagi Bang Ali sudah isi, jadi untuk saat ini nggak isi dulu ya. Tadi udah isi Pertamax karena Pertalite-nya kosong. Jadi ya udah nggak apa-apa teman-teman. Kebetulan di dekat rumah istri itu ada SPBU ya. Jadi udah gaspol aja jam 6 tadi isi teman-teman. Biar nggak ngisi lagi di jalan. Nanti baru kita di arah mau menuju ke Karangasem kita isi lagi ya di sana. Karena ini momen penting ya, yang jarang banget. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Oke, saya ulangi. Jadi karena ini momen penting, momen bersejarah, karena saya cuti itu 1 tahun sekali dan belum tentu juga setahun sekali itu bisa pulang ya, karena dananya yang lumayan besar. Jadi karena mumpung cuti, kita benar-benar memanfaatkan waktu dengan betul-betul ya. Makanya Bang Haris benar-benar ngerekam sebanyak mungkin biar benar-benar bisa merasakan ya. Jadi buat ya mengobati rasa rindu nanti di tanah rantau ketika Bang Haris bakal memutar videonya Bang Haris lagi ya suatu saat nanti. Jadi benar-benar ingin memanfaatkan momen sebanyak-banyaknya teman-teman. Mumpung punya kamera ya, mumpung ada waktu, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin teman-teman. Karena wah mahal banget bisa dapat kesempatan yang seperti ini ya. Jadi saya nggak mau melewatkan sedikit kesempatan. Nah di sini sudah banyak homestay, penginapan, resort, hotel, dan penyewaan alat diving. Jadi biasanya sore hari di sini ramai teman-teman, banyak Pak Le dan Bu Le yang jalan kaki biasanya mereka teman-teman di sini. Nih di sebelah kiri saya ada Taman Sari, ada La Casa Kita, restoran teman-teman. Nah banyak restoran juga di sini ya. Tuh banyak penyewaan alat diving teman-teman. Ada Tirta Bali Homestay, ada Bio Rock, tuh
Pondok Sari teman-teman, Java. Tuh ada tato juga di sini teman-teman, 23. Ada Lakawi, ada Taman Selini juga teman-teman. Jadi di sini banyak penginapan guys. Nanti biasanya bule-bule itu pada keluar di sore hari ya teman-teman. Ada Tirta Luhur Minimart juga. Tuh banyak banget kan warung Tirta Sari. Ada Mixway teman-teman. Sekarang sudah ada Mixway ya. Ada Amerta Bali Villa. Tuh. Ada Money Charger juga, Money Charger atau apa tuh? Tukar uang lah intinya teman-teman. Mohon maaf bahasa Inggrisnya Bang Aris tidak bagus teman-teman. Not good. Jadi dimaklumin aja ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang pinter bahasa Inggris itu gampang banget nyari kerja di Bali teman-teman. Bahkan kalau kalian beruntung itu bisa dapat jodoh orang luar ya di Bali teman-teman. Karena bule itu suka sama orang yang bisa bahasa Inggris ya. Pura pemutaran ke arah kanan, Singaraja lurus. Nah itu dialah kenapa salah satu penyesalan Bang Aris waktu zaman sekolah itu adalah kenapa dulu saya nggak menseriuskan ya belajar bahasa asing seperti bahasa Jepang dan bahasa Inggris ya dulu waktu sekolah dari SMP sampai SMA teman-teman. Dulu Bang Aris kalau ada pelajaran bahasa asing itu aduh paling males teman-teman karena nggak ngerti sama sekali ya. Sekarang tuh baru menyesal teman-teman. Jadi buat kalian tuh penting banget bisa belajar bahasa asing ya, apapun, mau bahasa Arab, bahasa Inggris, Jepang, Cina, Korea, Uzbekistan, Afghanistan, apalagi bahasa-bahasa planet lah, terserah lah. Itu dijamin kalian memiliki satu kelebihan ya, itu gampang banget cari kerja teman-teman, bahkan bisa cari jodoh juga, bisa rubah keturunan ya. Ini ada perbaikan jalan teman-teman, di sebelah kiri kita ada galian, hati-hati teman-teman. Nih ada semboyan, kerja sampai pingsan, mantap. Kerja sampai pingsan, yang sakit anak buahnya, yang kaya bosnya ya teman-teman, betul nggak? Dan ya teman-teman, jadi kita sudah sampai di Pulaki tuh, ditandai dengan bukit-bukit yang indah teman-teman. Nah jadi kita sudah sampai di Pulaki. Nanti di depan sana kita akan rehat sebentar ya, sekedar cari foto teman-teman, dan cari buat thumbnail yang bagus ya, semoga aja dapat. Dan nanti kita akan akhiri part satunya di Pantai Pulaki ini teman-teman, dan kita akan sambung lagi menuju ke arah Singaraja teman-teman. Jadi sedikit lagi kita sampai teman-teman di daerah Pulaki. Suksme artinya terima kasih. Dan sebelah kiri kita sudah pantai ya. Sekarang kita masuk di desa adat Banyupoh teman-teman. Ada Pura Goa Tirta Sunia di sebelah kanan. Ada pantai guys. Hihi, ada tebing-tebing tinggi di sebelah kanannya tuh. Dulu Bang Haris mendaki ke sana tuh teman-teman. Bisa tuh lewat situ tuh. Pakai tali ya, bantuan tali naik ke atas sana tuh, gila sih. 10 tahun yang lalu ya. Ini dia, selamat datang di Pantai Pulaki teman-teman. Welcome. Au, nggak lihat ada lubang. Ya teman-teman, sekian dulu perjalanan saya keliling 360 Pulau Bali. Tentunya perjalanan ini bukan akhir ya, karena masih banyak, masih jauh perjalanan kita teman-teman. Ini banyak monyet guys. Kita foto sebentar aja, habis itu kita lanjut lagi. Yuk, let's go. Ya oke teman-teman, jadi sekian aja perjalanan part ke-1 keliling 360 Pulau Bali ya teman-teman. Kita finish di Pantai Pulaki teman-teman. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya dan ikuti terus perjalanannya Bang Aris ya. Oke teman-teman, saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.